Asy-Syura ayat 40. Ya. Ya. Ayat halaman 487. Silakan bagi para jamaah yang mau buka, kita tadabbur salah satu ayat menceritakan tentang bagaimana mulianya, bagaimana terpujinya sifat memaafkan atau punya sifat memaafkan. Asy-Syura ayat 40. Kita bacakan dulu ayatnya. Sudah ya Pak? Udah ketemu ya? Asy-Syura ayat 40. Surah 42. Sudah ya Pak? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Asy-Syura ayat 40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Di ayat ini sangat jelas ya. Jika ada yang melakukan kejahatan, jika ada yang melakukan kezaliman, yang dizalimi, kalau dia mau balas, dalam Islam itu boleh. Kan ada istilah, nanti ada salah ayat tentang qisas. Misal kalau dia bunuh, dibalas dengan bunuh ya. Tapi di sini digambarkan kalau dia memaafkan, maka ganjarannya sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ya, sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nanti para ulama menafsirkan banyak sekali tentang ayat ini. Nanti digambarkan lagi insyaallah nanti pas kita bahas tentang sifat Rasulullah. Nanti di surah Ali Imran ada lagi ayat menggambarkan bagaimana luar biasa akhlak memaafkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikenal Nabi Muhammad itu nabi, dikenal nabi yang pemaaf. Dan itu diakui bahkan dari musuh-musuhnya. Sekarang permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan
Kan ada tuh yang bilang, ya Allah Ustadz nggak bisa dimaafkan. Tuh ada yang pernah tuh dengar kalimat gitu ya, saya nggak bisa maafkan, kesalahannya sudah keterlaluan. Terus kalau ditanya apa salahnya, kecil permasalahannya, bukan dibunuh keluarganya, hanya gara kalimat fitnah. Saya difitnah hancur hati saya difitnah hancur keluarga saya. Oleh sebab itu sampai mati tidak dimaafkan. Na'udzubillah min zalik. Ya. Allah saja yang menciptakan, Allah saja yang paling berhak menghukumi tentang seseorang, Allah memaafkan. Bayangkan para jamaah, kalau Allah tidak maafkan, semua kita ini habis. Ya. Kalau Allah tidak maafkan, semua kita ini habis. Pernah meninggalkan kewajiban, coba kalau dihitung-hitung mulai usia balik, pernah nggak bersyukur? Pernah kalau dapat nikmat lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahan kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat maaf ini sangat luar biasa. Ada seorang kiai menceritakan keluarga yang ribut nggak bisa lagi disatukan secara musyawarah. Kalau ini dipertahankan, ujung-ujungnya pasti perpecahan. Tapi karena mereka itu paham manfaat dan terpujinya sifat maaf, maka dengan sifat maaf ini alhamdulillah dengan izin Allah, saya yakin ini para jamaah yang baik yang hadir secara di tempat Masjid Az-Zikra maupun yang menyimak dari media sosial, coba kita renungkan, kalau di rumah maaf itu sudah hilang dari seorang suami, kalau di rumah sifat maaf itu sudah hilang dari seorang istri, kalau di rumah sifat itu sudah hilang dari seorang ayah terhadap anaknya, kalau sifat maaf itu sudah hilang dari ibu terhadap anaknya, kalau sifat itu sudah hilang dari seorang guru terhadap muridnya, kalau sifat maaf itu sudah hilang, bisa juga dari jamaah terhadap para penceramahnya. Sering ya, kadang kendala di jalan, dia macet di perjalanan, telat datang, tapi jamaahnya memaafkan, memaklumi, alhamdulillah jalan ini. Tapi kalau nggak ada maaf, ayo bubar, kan sering gitu kan, kacau jadinya. Berkah maaf ini banyak keluarga yang utuh kesalahannya. Ini kalau mau cerita kesalahan gampang Pak. Sekarang Bapak mau mencari kesalahan istri, gampang nggak Pak? Gampang ya. Gampang atau nggak berani ngomong gitu? Oh susah ya. Atau ibu-ibu kalau mau mencari kesalahan suami, gampang? Saya yakin gampang. Tapi karena sifat maaf ini, dia maafkan. Kadang kurang uang bulanan, dia maafkan. Bukan kurang lagi, seringnya kurang gitu, daripada lebih ya. Tapi dia maafkan. Dia tetap urus anak dengan baik. Kadang marah keterlaluan gitu. Yang salah siapa, yang dimarahin siapa ya. Nggak tahu masalah, jangan-jangan masalah di kantor yang kena marah istrinya, nggak nyambung. Jangan-jangan di tol, di perjalanan mungkin apa ya, mobil ada yang kebut-kebutan ya. Karena dia emosi kebawa ke rumah, pas nyampe di rumah sang istri sambut, diambilkan tasnya, marah, nggak usah, apa urusannya gitu. Jangan-jangan gitu. Tapi sang istri memaafkan, memaklumi, sehingga sekarang alhamdulillah masih bisa senyum ya, dan masih bisa, dan masih punya pasangan. Ini kata Gus Baha ini ya. Jadi tetap bersyukur gitu. Walaupun istri ngomel ya, yang penting punya pasangan gitu. Jadi alhamdulillah ya mesti bersyukur banyak.
Dan sering dan banyak kita memaafkan. Dan sang istri pun gitu. Mungkin yang diharapkan oleh sang suami, kalau pulang ke rumah, ya, di rumah sudah disiapkan makanan, karena sang suami keluar kerja rapat, jalan ba'da subuh, pulang ba'da isya. Oh, bayangkan 5 waktu itu, ba'da subuh pulang ba'da isya. Di perjalanan, di kantor, berbagai macam permasalahan. Belum permasalahan, kan nggak tahu. Misal di perjalanan, tahu-tahu macet. Kalau istri kan nggak tahu. Masa bapak laporan terus? Mohon maaf, saya nggak tahu nih panggilannya nih, Pak. Bisa kalau manggil istri apa? Oh iya iya. Ada yang mungkin bunda, ada yang yayang, Pak. Masih yayang sampai sekarang. Bisa umi, apa lagi, Pak? Panggilan sayangnya apa? Ya lebih parah lagi, itu yayang bagus. Umi bagus, bunda bagus. Yang parah lagi, dia nggak panggil nama, Pak. Dia panggil uy. Coba bayangkan, la haula wala quwata illa billahil alim. Kalau dipanggil istrinya, dia panggil istri. Misal dia mau minta sesuatu, dia panggil uy. Ada yang gitu, Pak. Panggil, ah? Lebih parah lagi itu sampai dulu. Ya Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah, istri yang nggak tahu permasalahan di perjalanan, bapak hadapi dengan sabar. Kalau ditanya, mohon maaf nih pakai bahasa saya, Pak, ya pakai. Misal nih, istri saya telepon atau WA, bang lagi mana bang? Ya. Padahal di depan itu lagi macet atau lagi ada tabrakan. Pernah itu, lagi tabrakan, loh kok udah sampai 3 jam belum sampai-sampai ini. Padahal lagi ada macet panjang di perjalanan. Nggak perlu marah, cukup jawab gitu. Bilang ini ada kemacetan segala macam. Tapi kadang-kadang ya kan perasaan istri nggak seperti dia nggak tahu permasalahan di jalan. Kok jam segini belum, misal gitu. Hampir gitu, udah pengen bikin video nih. Wah, saksikan ini. Tapi udah jelaskan ya. Cukup kalau sampai di rumah kita bahas permasalahan. Insya Allah istri bisa maklumi dan keluarlah kalimat maaf tadi, walaupun dia nggak bilang langsung saya maafkan, nggak gitu, tapi alhamdulillah jadi damai. Artinya sifat maaf ini sangat luar biasa barokahnya, baik dalam keluarga maupun dalam sebuah yayasan maupun antara hubungan anak dan ibu. Sekarang anak, makanya mohon maaf Bapak Ibu saudara sekalian, seberat apapun permasalahan yang dihadapi, terkhusus nih buat anak, apalagi anak sekarang, apa istilah sekarang, Gen Z ya. Saya nggak tahu Gen Z itu ya, apa istilah itu, anak sekarang kan ada dulu milenial, kemudian sekarang anak Gen Z yang Masya Allah kalau lagi main handphone, bapak tegur, kemarin ada video viral itu, handphonenya dipegang oleh ibunya, disimpan, ditahan dulu, jangan main handphone dulu, mungkin itu yang dimaksudkan, tapi di video itu kan nggak dijelaskan perbincangannya. Ditahan handphonenya dulu. Sang anak ke belakang, kirain tidur atau minta maaf, malah ke depan ke ruangan karena direkam CCTV, dia ambil sapu, dia pukul ibunya. Coba permasalahannya, dia pukul, pingsan ibunya gara-gara ditahan handphonenya. Berat memang permasalahan, tantangan sekarang, tapi ingat, semua itu pasti ada solusi dalam Islam. Nggak ada yang nggak ada solusi. Kenyataannya masih banyak keluarga-keluarga yang aman-aman, mereka bisa berdiskusi dengan anaknya, mereka bisa jalan-jalan dengan anaknya, bahkan bisa ketawa-ketawa dengan anaknya. Pasti ada solusinya. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan sampai keluar kalimat cacian terhadap anak, kalimat makian terhadap anak. Jadi banyak-banyaklah memaafkan. Saya beri contoh. Salah satu, ada ulama terkenal
Dia seorang ulama dan punya anak juga pintar-pintar, soleh dan solehah. Tapi suatu waktu orang-orang penasaran dengan istrinya. Maka yang diwawancarai itu istrinya. Wahai ibu, kok bisa anaknya pintar-pintar, hebat-hebat, dan agamanya bagus, dan soleh dan solehah, taat kepada Allah, dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Sudah pintar tapi berbakti pada orang tuanya. Sang ibu itu menjawab, dia nggak jawab, oh anak saya yang satu saya kasih hadiah mobil, anak saya yang satu saya kasih rumah. Bukan itu jawabannya. Jawabannya, setiap malam kalau saya mau tidur, setiap malam sampai sekarang nggak pernah putus. Semenjak saya tahu luar biasanya sifat memaafkan, nanti saya sambungkan dengan kisah berikutnya. Semenjak saya tahu luar biasanya memaafkan itu, saya praktekkan sampai hari ini, nggak pernah putus. Apa yang saya lakukan? Sebelum saya tidur, saya sebut anak saya satu persatu, namanya saya sebut. Walaupun anak saya sudah punya, sekarang saya sudah punya cucu, saya sebut namanya, si A, saya sebut satu persatu. Saya sebutin namanya. Mungkin dia lupa berkunjung atau sudah lama nggak berkunjung ke rumah, saya sebutin. Kemudian saya minta kepada Allah, ya Allah, anak saya yang namanya ini, semua kesalahannya terhadap saya sebagai ibunya sudah saya maafkan ya Allah, ampuni ya Allah, berkahi dia ya Allah. Itu disebutin satu persatu. Itu amalannya, Pak. Walaupun sebesar apapun permasalahannya, ini na'udzubillah min zalik, malah hitung-hitungan. Tapi ingat, ini bukan bela anak ya, ini kan kita terhadap anak. Ini kalau saya ngasih nasihat buat anak-anak tentu lain lagi gitu. Ini satu. Ternyata dia ingat, dalam Islam ada salah satu sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang waktu di masjid secara khusus baginda Rasul menyebutkan nanti akan hadir di masjid ini, di tengah-tengah kita ini, orang yang sudah jelas disebutkan Allah dia masuk surga. Dan mungkin kisah ini sering disampaikan oleh para penceramah, para mubalik. Saya hanya sekedar kembali mengingatkan, mudah-mudahan ya, melekat ini, sifat ini, pelajaran ini terhadap diri kita, agar kita juga merasakan manfaatnya. Kata baginda Rasul, akan hadir sebentar lagi orang yang jelas-jelas disebutkan oleh Allah, dia penghuni, salah satu penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, berbagai macam riwayat, ada yang mengatakan sahabat sampai ya, mengira, karena waktu itu belum hadir sahabat Umar bin Khattab, dia berpikiran mudah-mudahan yang muncul nanti ini jangan-jangan nih sahabat Umar bin Khattab. Ternyata masuk sahabat mulia ini. Tapi Rasulullah belum mengatakan bahwa itu orangnya, belum memberikan tanda kalau itu orangnya. Masuk lagi sahabat-sahabat yang mulia. Tapi pas muncul orang yang tidak terlalu dikenal di kalangan masyarakatnya, dan tidak terlalu banyak sedekahnya, dan tidak terlalu banyak amalan-amalannya, tapi disebut oleh baginda Rasul, dan inilah orangnya. Tapi nyebutnya bukan depan orangnya, Pak. Ya kalau gambaran gini, dia sholat agak jauhan, tapi Rasulullah ngasih tahu itu orangnya. Dan kejadian itu sampai 3 kali berturut-turut, bukan sekali, Pak. Ini baginda Rasul yang ngomong. Kejadian itu 3 kali berturut-turut baginda Rasul, sehingga ini yang menjadikan para sahabat penasaran, amalan apa yang dilakukan sehingga dia berhak
menjadi orang yang sangat mulia, orang yang sangat hebat dan dipuji oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan secara khusus tentang dirinya dan kedudukannya, bukan di dunia tapi nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sahabat yang coba-coba mencari celah bisa menginap di rumahnya, ingin tahu amalan apa yang dilakukan di rumahnya. Jangan-jangan tahajudnya yang luar biasa, jangan-jangan di rumahnya baca Al-Qur'annya, walaupun di masjid mungkin nggak kelihatan kalau dibaca Quran. Jangan-jangan di rumahnya dipersiapkan selalu makanan yang lezat buat keluarganya. Ternyata yang didapatkan jawabannya, pada akhirnya dia menemukan jawaban 3 malam setelah nginap di tempat tersebut. Dengan penasaran diajukan pertanyaan kepada ahlil bait yang punya rumah. Wahai, disebutkan, bapak, amalan apa yang telah kamu lakukan sehingga baginda Rasul menyebut namamu, menceritakan tentang dirimu 3 kali berturut-turut bahwa engkau salah satu orang yang sangat mulia. Dia katakan, apakah benar itu Rasulullah yang mengatakan? Benar. Oke, seperti yang kamu saksikan. Kamu tinggal di rumah, kamu setelah menyaksikan, saya nggak banyak tahajudnya, amalan saya nggak seperti amalan kamu, sedekah saya tidak seperti sedekahmu, baca Al-Qur'annya pun tidak sebanyak bacaan Al-Qur'anmu. Tapi satu yang amalan saya lakukan, yang saya tahu kemuliaannya, yang saya tahu luar biasanya manfaatnya, dan amalan itu saya lakukan setiap mau tidur. Saya selalu memaafkan siapapun yang punya salah, saya maafkan kesalahannya, dan seberat apapun kesalahannya terhadap saya maafkan. Itu yang saya lakukan, hanya itu saja yang saya lakukan. Oh, sahabat ini mendapat jawaban. Kemudian tentu dia cerita, berarti amalannya adalah memaafkan siapapun yang punya permasalahan dengan dirinya, walaupun orang tersebut menceritakan tentang dirinya di belakangnya, walaupun mungkin ada yang fitnah di sana sini, semua itu sudah dia maafkan. Hebat memang, tapi ini tidak lepas juga dari yang ditunjukkan atau yang dipraktekkan langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mari kita saksikan bagaimana maafnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang umroh itu jelas ya, yang di Masjid Nabawi dekat Raudhah banyak kaligrafi. Salah satu tulisan kaligrafi itu yang ditulis secara indah dekat Raudhah lebar. Dan hadis ini banyak diriwayatkan oleh periwayat hadis yang hebat-hebat, para ulama-ulama, yang isinya bahwa Rasulullah itu syafaatnya, syafaati itu jelas ya, syafaati li ahlil kabair min ummati. Nanti silakan Bapak sekarang googling aja, di Google itu ada tuh tulisan kaligrafi di Masjid Nabawi. Sekarang gampang Pak, kalau mau ngecek apa yang disampaikan nanti Bapak googling aja. Apa artinya? Syafaatku ya, untuk li ahlil kabair, termasuk para pendosa besar ini dari kalangan umatku. Jadi syafaat Rasulullah itu nanti itu banyak, luar biasa banyak sekali. Kemudian kisah yang sangat heroik itu, waktu baginda Rasul dakwah di Makkah 10 tahun kurang lebih, 10 tahun, bukan 2 tahun, bukan 1 jam. Misal saya ngisi halaqah di Masjid Az-Zikra katakanlah 40
menit kurang lebih. Rasulullah dakwah di Makkah kurang lebih 10 tahun dakwahnya. Yang mengikuti ajaran baginda Rasul kalau dihitung hanya kisaran 70 orang saja. Sehingga ujian itu terus berdatangan. Nabi pernah diboikot oleh orang-orang Quraisy dan pengikut baginda Rasul. Kita tahu Bilal bin Abi Rabah bagaimana dahsyatnya, ditarik di tengah-tengah masyarakat, dicambuk dan lain sebagainya, sehingga Nabi memutuskan berdakwah ke kota Taif yang jarak antara Taif dan Mekah kurang lebih 60 kilo. Nanti kalau Bapak nggak percaya hitung aja Pak, lagi haji umroh, dan memutuskan untuk dakwah ke kota Taif dengan harapan mudah-mudahan penduduk Taif ini mau mengikuti dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum baginda Rasul datang ke kota Taif, sang paman, ada yang mengatakan sang pamannya Abu Lahab sudah tahu duluan tentang keinginan baginda Rasul mendatangi atau dakwah di kota Taif. Dia lebih dahulu mendatangi dengan kendaraannya, datang ke kota Taif dan menemui kepala suku yang ada di kota Taif. Apa yang dia sampaikan? Wahai kepala suku, kasih tahu masyarakat-masyarakat yang ada di kota Taif bahwa nanti akan datang ponakan saya yang namanya Muhammad bin Abdullah. Habis nih. Oh ya, 10 menit ya. Dan nanti kamu kasih tahu masyarakat-masyarakat, jangan mau ikuti ajakannya. Dia itu ahli sihir, dia itu orang gila, dia itu orang yang nggak benar. Jangan ikuti. Kasih tahu masyarakatmu, sampaikan. Kalau nanti datang, kamu tanya namanya siapa. Kalau dia bilang nama saya Muhammad, itulah orangnya. Ternyata bersatu, ada 2 suku di kota Taif itu bersatu kepala sukunya, dan mereka sepakat kalau nanti datang yang namanya Muhammad, siapkan batu, bukan siapkan makanan Mbak, bukan disiapkan air minum, karena jauh perjalanan dari Makkah ke kota Taif, haus tentunya. Tapi setelah Nabi sampai ke kota Taif, masyarakat sudah siap menunggu. Mereka datang itu bukan sekedar datang sudah siap di tangan mereka batu untuk melempari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan cara pelemparannya sudah dikasih tahu Pak. Coba cara, ini ada ulama mengatakan bahkan cara melemparnya pun dikasih tahu. Jangan dilempari kepalanya, jangan dilempari badannya, tapi lempari kakinya. Setelah baginda Rasul sampai di tengah-tengah mereka, baginda Rasul menyampaikan isi dakwah yang disampaikan bahwa Allah itu yang Maha Esa, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, dan ini juga yang diikuti oleh nabi-nabi sebelum saya. Dikasih tahu dengan baik, disampaikan dengan kalimat yang indah, dengan lemah lembut Nabi menyampaikan, penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan harapan. Nabi ke situ bukan lagi kampanye, bukan. Nabi datang ke situ bukan ingin diberi harta, bukan. Nabi cuma mendakwahkan kebenaran. Tapi tiba-tiba mereka sepakat lempari, lalu mereka lempar kaki baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi menggerakkan dikit saja kakinya, langsung dilempari. Bayangkan Bapak,
Nabi sampai tidak bisa menggerakkan kakinya, asal dia gerak sedikit, kecuali Nabi mundur ke belakang. Singkat cerita, Nabi memutuskan karena tidak ada harapan di waktu itu, saya ulangi, di waktu itu sepertinya mereka jangankan mendengarkan nasihat baginda Rasul, jangankan mendengarkan dakwah baginda Rasul, justru mereka sudah menutup pendengarannya, tapi mereka malah melempar dengan emosinya, dengan nafsunya. Tapi Nabi mundur ke belakang, Nabi istirahat, dikatakan di salah satu pohon, Nabi istirahat di situ. Datang malaikat Jibril alaihi salam, ya Muhammad. Karena waktu itu Nabi berdoa, ya Allah. Nabi memuji Allah, nah masih memuji Allah, dan masih berharap hal-hal yang baik dari umatnya. Turun malaikat Jibril, wahai Rasulullah, ucapan kaummu yang tadi itu Allah mengetahuinya. Wahai Rasulullah, Allah sudah perintahkan 2 malaikat penjaga gunung, apapun yang kamu perintahkan, 2 malaikat ini sudah siap, sudah Allah perintahkan, tinggal engkau putuskan apa maunya. Tapi kita perhatikan apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Allah, beri kaumku hidayah. Ya Allah, itu masyhur kalimat baginda Rasul. Nabi tidak mengancam. Coba sekarang, kalau bapak di posisi baginda Rasul seperti itu, dilempari, datang malaikat menawarkan, wahai bapak, si A telah memfitnahmu, telah melempari rumahmu dan segala macam, saya yakin lain kalimat yang keluar. Tapi baginda Rasul mengatakan, ya Allah, mereka melakukan itu, mereka belum tahu siapa saya, dan ya Allah, hamba berharap kepadamu, lahir dari perut-perut mereka nanti orang-orang yang beriman kepadamu dan mengikuti ajaranmu. Ya Allah, beri mereka hidayah. Apa yang terjadi? Dia tidak minta malaikat gunung mengangkat gunung. Kalau itu yang diminta oleh baginda Rasul saat itu, kita tidak akan menyaksikan lagi kota Taif yang ada sekarang. Kita tidak menyaksikan lagi betapa suburnya tanah yang ada di Taif sekarang. Tapi baginda Rasul memaafkan orang yang menyakiti, yang menzalimi, yang menganiaya, menzalimi dirinya, dia maafkan. Justru malah ditambah dengan doa, ya Allah, beri mereka hidayah, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah, saya berharap nanti kalau mereka tidak beriman, saya berharap lahir dari perut-perut mereka nanti, dari rahim yang perempuan-perempuan ini, orang-orang yang beriman dan memujimu ya Allah, dan mengikuti ajaran-ajaran yang saya sampaikan ya Allah. Alhamdulillah, berkah maafnya baginda Rasul, sekarang Taif aman dan luar biasa barokahnya. Itu maafnya baginda Rasul. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain bagaimana luar biasa baginda Rasul memaafkan umat-umatnya. Saya tutup dengan kisah lagi dari baginda Rasul. Kita tahu baginda Rasul punya paman selain Abu Lahab, tadi ada lagi Hamzah yang selalu luar biasa menjaga baginda Rasul, mendampingi baginda Rasul. Bagaimana Rasul berdakwah disakiti, tidak datang di hadapan, selalu datang paling depan untuk bela baginda Rasul. Tapi wafatnya, dibunuh waktu perang, dan dibunuhnya ya oleh itu Wasy. Kemudian Wasy ini singkat cerita dapat hidayah, masuk Islam. Dibunuhnya bukan sekedar dibunuh, kita tahu tuh sering diceritakan oleh para guru-guru kita bagaimana dahsyatnya. Tapi apa yang terjadi
setelah dia masuk Islam, dia dapat hidayah, diberi hidayah oleh Allah, dia dimaafkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman dikasih sedikit, wahai Wasyi, saya bukan tidak mau sering ketemu denganmu. Saya takut kalau saya ketemu melihat wajahmu, saya ingat dengan paman saya Hamzah. Ya wajar kalau ingat, Pak. Maka untuk itu saya tidak membencimu, saya tidak dendam dan tidak ingin membalas itu terhadapmu. Cuman saya nggak kuat kalau memandang wajahmu, wahai Wasyi. Saya ingat dengan paman saya. Untuk itu saya ikhlas, dan tidak seringnya baginda Rasul bertemu dengan Wasyi bukan artinya baginda Rasul tidak memaafkan, bukan artinya baginda Rasul masih membenci Wasyi, tapi baginda Rasul sudah memaafkan sahabatnya itu. Sehingga Wasyi dalam sejarah dia pernah membunuh orang yang mulia, dan akhirnya dibalas juga membunuh musuh Nabi yang sangat luar biasa, mengaku sebagai Nabi, dan pernah juga menceritakan tentang dirinya bahwa dia mendapat wahyu, musuh yang sangat luar biasa, itu juga mati dibunuh oleh Wasyi. Para jamaah, Bapak Ibu saudara sekalian, dan terus kita tanamkan perasaan sikap memaafkan tadi, seberat apapun, apalagi mohon maaf. Saya di sini nggak ngomong politik, ini saya ngutip kalimat para guru-guru kita. Pilpres sudah selesai, ya. Ini guru-guru kita yang memberikan nasihat. Dia bilang sudah, sekarang kita pergantian presiden yang ini, kita maafkan tadi yang saudara-saudara kita pada pilihan satu masjid gitu, satu majelis gitu, sudah maafkan. Oh saya nggak mau maafkan, waktu pilpres itu sudah terlalu sakit. Maafkan. Sekarang mau mulia atau mau mempertahankan tidak memaafkan? Kalau tidak memaafkan juga tidak mendapat apa-apa, ya. Emang jadi menteri? Enggak juga. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita sifat mudah memaafkan antar sesama. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.